Abidin yang pakai PDF nomornya 278. Benar itu, Ustaz? Yang pakai kitab nomornya berapa? Nomor 73, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qulta akullu amalin yahtaju ila ikhlasin mufradin. Itu dia. Jika kamu bertanya, apakah setiap perbuatan itu membutuhkan ikhlas secara terpisah? Apakah ikhlas itu bisa digabungkan untuk beberapa perbuatan, atau memang setiap perbuatan itu harus diikhlaskan secara terpisah? Pertanyaannya. Fa'lam annahu qad ikhtalafa fi dzalika. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Faqila innahu yajibu likulli amalin ikhlasun mufradun. Maka ada ulama yang berpendapat sesungguhnya wajib bagi setiap perbuatan memiliki ikhlas secara terpisah. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa setiap perbuatan itu harus punya ikhlasnya masing-masing. Nggak bisa beberapa perbuatan digabungkan dengan satu ikhlas. Menurut sebagian ulama. Waqila yajuzu tanawulul ikhlasi li jumlatin minal ibadati. Ada juga ulama yang berpendapat boleh menerapkan ikhlas untuk beberapa macam ibadah. Fal amalu dzul arkani kasolati wal wudu'i yakfihima ikhlasun wahidun. Maka perbuatan yang memiliki rukun seperti sholat dan wudu cukup bagi keduanya menerapkan satu ikhlas. Jadi nggak perlu dua-duanya ikhlas. Wudunya menerapkan ikhlas, sholatnya ntar ikhlasnya beda lagi. Menurut ulama yang ini, yang kedua pendapatnya boleh untuk sholat dan wudu menerapkan satu kali ikhlas saja. Li'anna ba'dhoha muta'alliqun bi ba'din sholahan wa fasadan. Karena sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain. Karena wudu berkaitan dengan sholat, dan sholat pun berkaitan dengan wudu. Sholahan wa fasadan, baiknya dan rusaknya. Karena otomatis kalau wudunya rusak, berarti sholatnya rusak. Kalau wudunya baik, maka sholatnya baik. Berdasarkan ini, maka ada ulama yang berpendapat boleh menerapkan ikhlas
menerapkan satu ikhlas untuk beberapa ibadah. Fasorot kasyai'in wahidin. Maka jadinya sholat dan wudhu ini seperti satu bagian. Udah tuh. Jelas itu udah. Fa'in kulta. Jika kamu bertanya. In aroda bi'amalihil khaira minallahi ta'ala fid dunya. Wala yuridu minan nasi syai'an min midhatin au sum'atin au manfaatin ayakunu dzalika riya'an. Itu tadi udah paham kan ya? Bener Ustaz? Saya nggak jelasin lagi nih kalau udah paham mah. Apa Kiai? Ya diem aja. Ngorok udah jelas itu kan ya? Pak Ridwan udah? Ya kalau belum saya jelasin lagi. Kalau udah ya udah kita lanjut. Jika kamu bertanya, in aroda bi'amalihil khaira minallahi ta'ala fid dunya. Jika yang dia inginkan dengan perbuatan baik yang dia kerjakan, balasan dari Allah Ta'ala selama di dunia, wala yuridu minan nasi syai'an, dan dia tidak menginginkan apapun dari manusia, min midhatin, baik itu berupa pujian, au sum'atin, atau tidak ingin nyohor, au manfaatin, atau tidak ingin mendapatkan manfaat dari manusia, ayakunu dzalika riyaan. Apakah itu pun termasuk riya? Apa Sarif? Kita nggak ngarepin pujian dari orang, kagak ngarepin biar diri kita dikenal orang, biar nyohor, tapi ngarepinnya anugerah dari Allah. Tapi anugerahnya yang berkaitan dengan dunia. Biar rezekinya melimpah. Tapi Allah yang ngasih. Bukan dari orang. Apakah itu termasuk riya juga? Ya? Ya kita jawab dulu Kiai. Fa'lam, maka perlu kita ketahui bersama. Annadzalika mahdur riyai. Bahwasanya yang demikian itu murni riya. Kelihatannya kayak kagak. Qala ulama'una rahimahumullah. Para ulama kita rahimahumullah berkata, al-i'tibaru firriyai bil muradi la bil ladzi yuridu minhu. Yang dihitung dalam masalah riya yaitu kepengenannya, la bil ladzi yuridu minhu, bukan sumber yang ngasih kepengenan itu. Mau itu dari Allah atau dari orang, selama yang dipengenin itu terkait dengan manfaat di dunia, itu pun riya. Gitu. Gitu Nguruk. Apa? Fa in kana muraduka min amalil khairi naf'an dunyawiyan fa innahu riyaun. Jika yang kamu inginkan dari perbuatan baik yang kamu lakukan manfaat duniawi fa innahu riyaun, maka itu termasuk riya. Sawaun aradtahu minallahi au minan nasi. Sama saja kamu menginginkannya dari Allah atau dari manusia. Pokoknya yang dihitung kepengenannya. Selama itu kepengenannya manfaat duniawi, mau itu ngarepnya dari Allah
atau ngarepnya dari orang tetap tergolong riya. Bang? Tapi ntar dulu. Belum finish. Apa Ustaz? Jelas ya? Jadi riya Kiai bukannya enggak, bukan. Riya. Apa Ustaz? Qala Allah Ta'ala man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi hartih. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang menginginkan balasan akhirat, maka pasti akan kami tambahkan balasan itu untuknya. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Dan orang yang menginginkan balasan dunia, pasti akan kami berikan sebagian darinya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi tidak ada sedikit pun jatah baginya di akhirat. Apa Kiai? Iya makanya kalau dulu kan pepatahnya nanam padi rumput ikut, nanam rumput padi luput, kan begitu pepatahnya. Gimana caranya biar dapat dua-duanya? Ya udah kita niatkan aja buat akhirat. Gitu. Kalau kita niatin buat dunia, iya sih kemungkinan tetap diberikan oleh Allah. Cuman di akhirat kita udah nggak dapat jatah apa-apa lagi. Begitu. Apa harus ada sih? Lagi ngedum mulai deh udah baik. Apa Andi? Udah tuh jelas ya? Sering banget itu kita baca pepatahnya itu. Nanam padi, rumput ngikut. Nanam rumput, padi luput. Gitu. Begitupun amal perbuatan kita. Walaisal i'tibaru bilabzotir riya'i washtiqaqiha min ma'nar ru'yati. Dan bukanlah yang diambil pemahaman dengan lafaz riya dan pecahan-pecahan kalimatnya dari makna ru'yah. Wa innama summiyat hadhil iradatul fasidatu bihadal ismi li'annaha aktaru mataqa'u. Dan sesungguhnya dinamakan niatan yang buruk ini, kepengenan yang buruk ini dengan nama seperti ini karena itulah yang banyak terjadi. Kenapa disebutnya riya? Karena kebanyakan perbuatan kita ini kita niatkan agar dilihat orang. Kebanyakan begitu. Meskipun pada aslinya riya itu bukan cuma pengen dilihat orang doang. Kayak tadi kita ngarepin anugerah dari Allah pun itu tergolong riya. Meskipun orang kagak ngeliat. Itu kaitannya tuh ke situ. Jangan sampai istilahnya kan riya diambil dari ru'yah, dilihat orang. Berarti kalau orang gak ngeliat, kalau kita mintanya sama Allah gak masalah dong. Begitu Ustaz maksudnya. Wa takunu min kibalin nasi wa ru'yatihim. Dan riya itu bisa terjadi dari banyaknya masyarakat yang senang sama kita dan banyaknya orang yang melihat perbuatan kita. Itu pun bisa jadi riya. Apa Bang Haji? Iya, beneran juga apa-apa.
Ntar kita jawab. Ntar kita jawab. Ntar. Fa'in kulta, jika kamu bertanya. Ini Mang Ajoman yang nanya. Idza kana qasdu fid dunya allati yuriduha minallahi ta'ala at-ta'affufa 'anin nasi wal 'uddata 'ala ibadatillahi ta'ala ayakunu dzalika riya'an. Apabila tujuanmu dalam mengharapkan manfaat dunia yang kamu inginkannya dari Allah Ta'ala agar kamu tidak membebani orang lain, agar kamu bisa menahan diri dari orang lain, kagak minta dibagi mulu sama orang lain, ta'afuf tuh, bisa menahan diri, kagak ngerepotin orang, kagak jadi beban masyarakat, itu ta'afuf namanya. Kalau tujuan kamu mengharapkan anugerah dari Allah berupa manfaat dunia, tujuannya agar kamu tidak menjadi beban masyarakat, wal 'uddata 'ala ibadatillahi ta'ala, dan kamu jadikan manfaat dunia itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, kayak tadi yang Mang Haji tanyain, biar bisa infak, biar bisa nolongin orang, biar bisa punya motor buat berangkat ngaji, biar punya laptop buat ngaji. Begitu Mang Haji. Ayakunu dzalika riya'an, apakah itu juga termasuk riya? Ayo dah, apa jawabannya? Fa'lam anna ta'affufa laisa fi katratil mali wal jahi wa inna ma huwa fil qanaati waqtiqati bi kifayatillahi ta'ala. Maka perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya ta'affuf, menahan diri dari masyarakat agar tidak ngarepin dibagi mulu atau enggak minta ke masyarakat, laisa fi katratil mali wal jahi, bukan bersumber, bukan bergantung dari banyaknya harta dan tingginya jabatan. Wa innama huwa fil qanaati, sesungguhnya ta'afuf itu bergantung kepada hati yang qanaah, wattiqati bi kifayatillahi ta'ala, dan kuatnya keyakinan seseorang terhadap jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tuh. Jadi kalau emang tujuannya biar enggak ngarepin dibagi mulu, itu enggak melulu berkaitan dengan banyaknya harta. Dengan kita dikasih qanaah pun bisa jadi kita bisa ta'affuf anin nas. Dengan kita diberikan keyakinan yang kuat terhadap jaminan Allah, itu pun bisa bikin kita ta'affuf anin nas. Enggak mulu kudu punya duit banyak atau kudu punya jabatan yang tinggi dulu baru bisa ta'affuf. Kalau emang niatnya ta'affuf. Wa ammal uddatu ala ibadatillahi subhanahu. Adapun jika niatnya menjadikan manfaat dunia itu sebagai sarana pendukung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'idha kana muraduhu dzalika, apabila keinginannya seperti itu, niatannya seperti itu, fala yakunu riya'an. Nah, itu dah. Itu tidak termasuk riya. Asik. Kalau niatnya kita melakukan zikir segala macam agar mendapatkan anugerah duniawi dari Allah, berupa harta melimpah, rezeki yang lapang. Niatnya agar harta itu bisa kita jadikan bekal untuk ibadah.
agar harta itu bisa kita jadikan sarana untuk beribadah, falayaku nuriyaan, itu tidak termasuk riya. Boleh, guys, boleh. Oh, mantap. Ya kan nisfu biasa kita baca Yasin yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang melimpah untuk menjadi bekal beribadah kepada Allah. Kan biasa kita minta itu. Ini sama, cuman kita pakai dengan cara zikir atau sholat duha biar dikasih rezeki yang melimpah. Cuman niatnya dilurusin lagi. Niatnya kalau nanti diberikan harta yang melimpah oleh Allah, kita jadikan harta itu sebagai sarana untuk beribadah. Kalau niatnya begitu, falayaku nuriyaan. Itu tidak termasuk riya. Selamat. Kemarin girang amat. Apa Ustaz? Kenapa? Ah? Iya, hitam itu kegemerlapan dunia. Mewah, kemewahan. Hitam. Wa kadzalika ma yattasilu bi amril akhirati wa asbabiha. Begitupun halnya apa saja yang terkait dengan permasalahan akhirat dan yang bisa menjadi penyebab untuk terlaksananya perbuatan akhirat, itu pun tidak termasuk riya. Bang Manta. Bang Manta. Ngoruk. Udah jelas itu. Apa Kiai? Yang terkait dengan perbuatan akhirat. Ya Allah, berikan saya duit yang banyak buat beli BHS. Ya Allah, berikan saya uang yang melimpah, harta yang melimpah, biar bisa beli laptop buat ngaji. Itu namanya mayat tasilu bi amril akhirah. Sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan akhirat. Itu pun tidak termasuk riya. Abu Ustaz. Jelas itu. Wa yasiru lutfan lidzalika. Dan jadinya hal ini merupakan kelembutan, keringanan untuk yang demikian itu. Dan jadinya harta yang kita inginkan dari Allah mempermudah kita untuk melaksanakan perbuatan akhirat. Maksudnya begitu. Wa yasiru lutfan lidzalika. Mempermudah kita, memperingan kita untuk melaksanakan perbuatan akhirat. Nggak jadi masalah tuh. Cuma jangan lupa Bang Arub, begitu udah dikasih, beneran dijadiin sarana buat ibadah. Jadi ntar begitu udah dikasih, lupa. Dipakai buat jalan-jalan. Dipakai buat main. Apa, Bang Andi? Hah? Lagi awal mah niatnya kalau dapat harta buat bekal ibadah, pas sudah dapat lupa. Jangankan ama yang jadi sarana ibadah, ama yang infak wajibnya aja lupa. Fa'in apanya? Ya kalau alhaqumut takatur, kita sibuk menumpuk-numpuk harta sehingga lupa sama kewajiban kita dan apa yang kita niatkan, ya ntar ditagih. Tumalatus alunna yauma idin anin naim.
Tapi minimal yang kayak begitu bukan ria, gitu, minimal. Apaan? Bang Mak? Minimal yang kayak begitu bukan ria. Kasihan Ustaz Satiri udah baca sholawat tiap malam 1000 gitu kan. Fa in urida bi amalil khairi hadan nau'u fala takunu tilkal iradatu riyaan. Jika perbuatan baik yang kamu kerjakan, kamu niatkan untuk hal semacam ini, maka keinginan seperti itu tidak termasuk riya. Li'anna hadhil umuro tasiru bitilkan niyati khairon. Karena hal-hal seperti ini dengan diniatkan seperti itu akan menjadi perbuatan baik. Kalau diniatkan sebagai bekal buat ibadah, maka itu pun jadi kebaikan. Amarub. Makanya dari dulu Buya bilang seperti itu. Bangun rumah mewah ya boleh. Punya mobil bagus ya boleh. Punya motor yang bagus ya boleh. Yang penting apa yang kita punya itu kita jadikan sarana untuk ibadah. Gitu. Dan ketika kita zikir, kita niatkan ke sana, itu pun tidak termasuk riya jadinya. Bahkan masuk ke dalam kategori kebaikan. Wa tasiru fi hukmi a'malil akhirati, dan jadilah hal seperti ini tergolong ke dalam perbuatan akhirat. Wala takunu iradatul khairi riyaan, dan keinginan yang baik ini tidak termasuk ke dalam riya. Karena keinginannya baik, niatnya baik, maka dia tidak termasuk riya jadinya. Jelas itu udah. Tetap aja yang kayak begini mah urusan PKB nggak kena ini Ustaz. Proyek kuburan baru nggak kena ini, tetap aja dia mah. Gitu. Wa kadzalika in aradta ayyakuna laka ta'zimun indan nasi. Begitu pula sama halnya jika kamu menginginkan dari perbuatan yang kamu lakukan agar kamu dimuliakan masyarakat. Buat Ustaz nih, buat Ustaz. Zikir biar dipandang mulia oleh masyarakat. Au mahabbatun indal masyayikhi, atau kamu dicintai oleh para masyayikh wal a'immati, dan para imam. Yakunu qasduka min dalika at-tamakkuna min ta'yidi madhabil haqqi warradda ala ahlil bid'ah. Kamu tujukan hal itu agar kamu memungkinkan untuk menegakkan mazhab yang benar dan menolak paham-paham ahlul bid'ah. Daripada masyarakat ngikutin ustadz yang kagak bener, mendingan udah dah kita wirid niatnya biar kita diberikan kemuliaan oleh Allah, dipandang mulia oleh masyarakat, sehingga masyarakat ngikutin kita. Tujuannya agar masyarakat mau ngikutin jalan yang bener. Wa nashra lil ilmi, dan tujuannya agar kamu bisa menyebarkan ilmu pengetahuan yang lurus. Au haddon nasi alal ibadati, atau mendorong masyarakat untuk ibadah. Wa nahwa dzalika, dan yang lain sebagainya. Duna antaksida bidzalika syarafa nafsika, bukan semata-mata demi kemuliaan dirimu. Min haitu hiya au dunya tanalaha, dari sisi kamu mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan harta yang banyak.
dari kemuliaan itu, fa inna hadhihi kullaha iradatun sadidatun. Maka ini semuanya merupakan keinginan yang baik, wa niyatun mahmudatun, dan niat yang terpuji. Kalau niatnya tadi agar masyarakat milih ngaji sama kita sehingga masyarakat bisa menerapkan mazhab yang benar, daripada dia ngikutin yang lain yang kagak bener, yang kagak lurus, udah kita zikirin biar pada mau ngaji sama kita. Kalau tujuannya itu pun termasuk keinginan yang baik dan niat yang terpuji. Begitu Ustaz. Hah? Ya artinya meskipun niatnya seperti itu tidak tergolong riya, gitu Om Pudin. Hah? Mendingan doang. La yadkhulu syai'un minha fi babir riya'i. Tidak ada sedikit pun dari hal ini yang masuk ke dalam kategori riya. Pokoknya selama niatnya seperti ini, agar kita bisa menegakkan mazhab yang benar, dan agar bisa menyebarkan ilmu yang lurus, bisa mendorong masyarakat untuk ibadah, itu tergolong niat yang terpuji dan tidak termasuk riya. Makanya nggak apa-apa dah. Jadi kiai, jadi ustadz, rada necis sedikit gitu. Biar masyarakat demen. Yang penting tujuannya agar kita bisa menyampaikan ajaran-ajaran yang lurus. Gitu Ustaz. Ini kan kebanyakan yang lempeng-lempeng karena emang tampil apa adanya, kagak disukain orang. Giliran yang kayak begono karena dandanan necis, bawaannya juga mewah, orang pada resep. Daripada begitu udah dah, kita wiridin jadinya, agar masyarakat mau ngaji sama kita, gitu Ustaz. Itu tidak tergolong riya. Idil maksudu minha amrul akhirati bil haqiqati. Karena yang dituju dari hal ini hal-hal yang berkaitan dengan akhirat secara hakiki. Jelas tuh ya. Kalau bahas begini riya jadi enteng Ma'ruf ya. Kagak esek-esek riya. Marduan juga berani lagi dia ngapalin Yasin 11 kali asal pagi. Apa Bang Arif? Udah tau kunciannya. Wa'lam anni sa'altu ba'do masyaikhina amma ya'taduhu awliya'una min qira'ati suratil waqi'ati fi ayyamil usrati. Perlu kita ketahui bahwasanya saya, ini kata Imam Al-Ghazali, aku pernah bertanya kepada para masyaikh tentang apa yang dirutinkan oleh para waliullah dari membaca surah Al-Waqi'ah pada masa-masa sulit. Al-Waqi'ah orang bacanya 14 kali habis asar. Hah? Ya kalau Kang Rusim kan Yasin 11 kali habis subuh. Kalau Waqi'ah 14 kali habis asar bacanya. Apa Rep? Ini yang dirutinkan oleh para waliullah pada masa-masa sulit. Fi ayyamil usrati. Alaisal muradu bidzalika ayyadfa'allahu tilka syiddati anhum wa yuwassi'a alaihim bi syai'in minad dunya ala ma jarat bihil adatu. Bukankah yang diinginkan dengan membaca surah Al-Waqi'ah itu agar Allah menyingkirkan kesulitan yang sedang mereka alami?
wa yuwassi'a 'alaihim bi syai'in minad dunya, dan melapangkan untuk mereka manfaat-manfaat duniawi, ala ma jarat bihil adatu, sesuai dengan apa yang berlaku di dunia. Fa kaifa tasihhu iradatu mata'id dunya bi amalil akhirati. Ada yang hilang gitu di kitab Maji? Enggak. Apakah sah, apakah boleh menginginkan kemewahan dunia dengan perbuatan akhirat? Boleh enggak sih mengerjakan perbuatan akhirat tapi diniatkan buat dunia? Kok para wali kalau lagi ngalamin kesulitan suka baca waqiah? Emang boleh dengan baca al-waqiah yang masuk perbuatan akhirat diniatkan untuk mendapatkan kemewahan dunia? Emang boleh? Faqala fi jawabihi rahimahullahu kalaman. Maka Tuan Guru kita berkata dalam menjawab pertanyaan ini dengan beberapa kalimat. Maknahu, yang artinya annal murada minhu ayyarzuqahumullahu qanaatan. Bahwa yang diinginkan darinya agar Allah memberikan kepada mereka sifat qanaah. Aukutan yakunu lahum uddatan ala ibadatillahi ta'ala. Atau diberikan harta, diberikan modal yang bisa mereka jadikan sebagai sarana, sebagai pendukung untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa quwwatan ala darsil ilmi. Dan agar Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk menderes ilmu. Wahadihi min jumlati irodatil khairi dunad dunia. Dan ini tergolong kelompok keinginan-keinginan yang baik. Tidak termasuk ke dalam dunia. Jadi kalau kita ngarepin dari waqiah yang kita baca, kita ngarepin diberikan sifat qanaah atau diberikan harta yang bisa kita jadikan sarana untuk beribadah, atau diberikan kekuatan untuk mempelajari ilmu, itu keinginan yang baik, tidak termasuk keinginan duniawi. Pokoknya kalau niatnya, kita wirid niatnya agar diberikan rizki yang bisa kita jadikan bekal buat ibadah, itu tidak dianggap menginginkan hal-hal duniawi, tapi dianggap menginginkan kebaikan. Jelas ya? Kalau orang-orang pada sholat duha, ini gimana ya? Lah, sunnah Kiai, nggak apa-apa. Ya, tadi tergantung niatnya lagi. Kalau cuma sekedar agar diberikan rezeki yang melimpah atau diberikan harta yang banyak, itu masuk riya. Kalau dia tambahin lagi, agar diberikan harta yang melimpah, yang bisa kita jadikan bekal untuk ibadah, itu tidak termasuk riya. Gitu, Kiai. Tinggal dirubah dikit doang itu. Dirubah dikit doang. Apaan, Bang? Kalau semata-mata ngarepin harta yang melimpah, itu riya. Nggak boleh. Kalau kita tambahin, agar harta itu bisa kita jadikan bekal, sarana untuk beribadah kepada Allah, itu tidak termasuk riya. Bahkan masuknya irodatil khairi, keinginan yang baik. Kalau termasuk misalnya diberikan harta itu buat pendidikan anak-anak, itu tuh termasuk
Ya itu kan mendukung ibadah Mang Haji. Anak biar bisa sekolah, kan sekolah dia nyari ilmu ibadah. Dia ngaji itu ibadah. Kita nyari duit, nanti duitnya buat bekal anak masuk ke pendidikan, yaitu ibadah. Itu irodatil khair namanya, keinginan yang baik. Nggak jadi masalah. Kemarin dapat ya hayu ya koyum ya. Ini malam ini dapat waqiah ini. Amor. Kalau Buya dulu ngasihnya 2, kalau nggak habis subuh, kalau nggak habis asar. Habis subuh 3 kali, kalau habis asarnya serada, mau 3 kali atau mau 14, monggo. Cuma kalau habis asar rada ribet ya. Rada ribet. Hah? Wa'lam anna hadhihi sirata. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya perjalanan ini akni qira'ata hadhihi surati inda syiddati, yang aku maksud artinya kebiasaan para waliullah membaca surah Al-Waqiah ketika mengalami kesulitan fi amri rizki wal khososoti, yang berkaitan dengan kesulitan rizki dan kekeringan. Khososo kekeringan Ustaz. Dan kebutuhan. Jangan para wali dari dulu baca itu ya. Innama huwa syai'un warodat bihil akhbarul ma'turatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya itu sesuatu yang telah disampaikan oleh khobar yang maktur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anis sahabati radhiyallahu anhum, dan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi memang perintah baca waqiah itu memang Rasul yang mengajarkan. Memang diperintahkan kalau ngalamin kesulitan rezeki atau sedang ada kebutuhan, diperintahkan baca surah Al-Waqiah. Tadi bacanya habis asar. Bang Andi? Kalau sempat Bang Andi. Kalau sempat. Kayak kemarin, hadis yang saya share itu. Man katurat dunubuhu falyastaghfirillah. Wa man abto'a rizquhu falyuktir min qawli la haula wala quwata illa billah. Itu perintahnya juga di Rasul kan, itu hadis. Atau kayak kisah yang ada di kitab Ihya tuh. Ada sahabat yang ngadu, ya Rasul, saya ini orang yang paling miskin di kota Mekah. Sampai Rasul tanya, lah emang kamu nggak tahu tasbihnya para malaikat? Enggak ya Rasul, saya nggak tahu. Tasbihnya para malaikat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Orang yang membaca itu setiap selesai azan subuh, sebelum menunaikan sholat subuh, maka dia tidak akan mengalami kefakiran sedikit pun. Itu kan hadis namanya. Jadi ada memang hadis-hadis yang Rasul itu mengajarkan bacaan-bacaan terkait ketika kita mengalami kesulitan rezeki atau sedang ada kebutuhan. Dan ini salah satunya, innama huwa syai'un warodat bihil akhbarul ma'turatu anin nabi. Ini memang disampaikan dari khobar yang maktur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wa hatta anna ibna Mas'udin radhiyallahu anhu hina utiba fi amri waladihi idlam yatruk lahum minad dunya syai'an qala laqad khallaftu lahum suratal waqi'ati. Sehingga bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
ketika dia dicaci oleh yang lain terkait anaknya, idlam yatruk lahum minad dunya syai'an, karena dia tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk anaknya. Qala, sahabat Ibnu Mas'ud menjawab, udah tenang aja. Laqad khallattu lahum suratal waqiah. Aku sudah memberikan untuk mereka peninggalan berupa surah Al-Waqiah. Amor. Sahabatnya pada baca. Apa gimana? Sahabatnya pada baca. Habis asar, Kiai. Habis asar. Saya deh, dari tadi kita ngomong. Hah? Apa Ustaz? Cuma emang lebih berat. Baca Waqiah habis subuh itu lebih ringan dibanding bacanya habis asar. Saya berkali-kali nyoba ngerutinin habis asar itu berat. Entengan habis subuh. Cuma emang yang didapetinnya lebih cespleng yang habis asar. Apa, Andi? Habis asar tuh bacanya Al-Waqiah. Minimal 3 dah, 3 kali minimal. Habis subuh juga dulu Buya bilang 3 kali. 3 kali, setelah itu disambung dengan sholawat kamilah 41 habis subuh. Wa min dalikal asli fis sunnati hadhil khoslatu fis siyari ulama'ina rahimahumullah. Wa illa fala mubalata bihamdillahi ta'ala bisyiddatin fi amrid dunya aw sa'atin. Dan berdasarkan dasar yang terdapat dalam hadis ini, maka terjadilah kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullah dalam membaca surah Al-Waqiah. Karena memang ada perintahnya dari Rasul, berdasarkan hadis Rasul, maka para sahabat pun mengamalkan ini. Sehingga menjadi kebiasaan para ulama dan para wali. Wa illa, kalau seandainya tidak ada perintah ini dalam hadis Rasul, fala mubalata bihamdillahi ta'ala bisyiddatin fi amrid dunya aw sa'atin. Maka para sahabat itu tidak peduli sedikit pun, alhamdulillah, bisyiddatin fi amrid dunya, mau itu mereka mengalami kesulitan dalam masalah dunia, aw sa'atin, atau mengalami kemudahan. Sahabat, yang namanya para sahabat, yang namanya para wali, yang namanya para ulama, mereka nggak peduli sebenarnya. Mau ngalamin kemudahan, mau ngalamin kesulitan, kagak peduli pisan. Cuma karena memang ada perintahnya dalam hadis Rasul untuk membaca surah Al-Waqiah, makanya mereka jadikan kebiasaan. Makanya kita pun dalam mengamalkan itu niatin juga. Ini menjalankan sunnah Rasul. Ini menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul. Begitu. Kayak duha tadi. Ya kita ngerjain duha ya karena memang diperintahkan oleh Rasul. Bukan karena pengen mendapatkan ono itu, bukan. Pokoknya mendapat, karena memang ini perintah Rasul. Gitu aja udah. Cuma memang kalau yang belum biasa duha, bilang dulu Mang Maruf. Bilang dulu. Apa? Takutnya ntar anak kita nyangkanya subuh. Bapak habis sholat subuh begitu. Tumin-tuminan duha. Begitu. Biasanya kagak begitu. Karena kemarin saya begitu, lagi sholat duha, ada yang masuk, tiba-tiba ngomong, lagi sholat subuh orangnya begitu. Jam 9:30 sholat subuh kita. Mas Arif? Makanya kalau mau sholat duha bilang-bilang dulu sama anak, gitu, biar nggak disangka sholat subuh.
Wa humul ladzina yagtanimuna diqad dunya wa usraha. Dan mereka adalah orang-orang yang mengambil imbalan yang besar dari kesulitan dunia dan kesempitan yang mereka alami. Bahkan kalau para wali, para sahabat, dengan mereka mendapatkan kesulitan, mereka meyakini bahwa ini imbalannya besar di akhirat nanti. Kalau mereka sabar. Makanya sebenarnya mereka membaca surah Al-Waqiah, ya karena itu aja. Karena memang diperintah oleh Rasul melalui hadisnya. Wa yataghawlauna bidzalika fima bainahum. Dan mereka berlebihan terhadap kesulitan itu di antara kelompok mereka. Bahkan para sahabat, para wali itu balap-balapan, main menang-menangan siapa yang lebih sulit kehidupannya. Yang lebih sulit itu yang lebih hebat orangnya. Apa gimana? Mau begitu bagaimana? Bagaimana Pak Juju balapan begitu. Ayo siapa yang lebih susah begitu. Biasanya kalau begitu lagi curhat. Lu mending begitu, pakai mending-mendingan. Itu kan lagi balapan susah-susahan itu. Apa Ustaz? Wa ya'uddunahu minallahi ta'ala ni'matan azimatan. Dan mereka menganggap bahwa kesulitan yang mereka alami merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Kalaupun mereka baca surah Al-Waqiah, tadi alasannya. Karena memang itu diperintah oleh Rasul. Sehingga mereka rutinkan. Cuma karena mereka yakin dengan hadis Rasul bahwa orang yang baca Waqiah itu akan diberikan keluasan rizki oleh Allah. Ya akhirnya mereka nggak mengalami kesulitan. Wa yakhafuna idza bada lahum sa'atun minad dunya allati la ya'udduha aktarun nasi illal ihsana wan ni'mata. Dan bahkan mereka takut apabila mereka diberikan keluasan harta oleh Allah. Takut tadi, takut gak bisa nyalurinnya, tidak bisa memanfaatkannya. Takut nanti malah memberatkan hisab mereka di akhirat. Mereka malah takut sebenarnya. Yang itu dianggap oleh kebanyakan masyarakat ihsan dari Allah dan anugerah dari Allah. Kita menganggap keluasan rezeki itu nikmat dan anugerah ihsan dari Allah. Kalau para wali, para sahabat menganggapnya itu ujian. Dikasih harta yang melimpah itu ujian. Karena dengan itu mereka punya beban lanjutan kan. Harus digunakan buat kebaikan harta. Jangan sampai harta yang mereka miliki digunakan buat hal-hal yang buruk. Yang bikin nantinya bakal ditanyain. Ayakuna dzalika istidrojan. Ada ini. Ayakuna dzalika istidrojan minallahi ta'ala wa musibatan. Mereka menganggapnya keluasan harta itu sebagai istidraj dari Allah dan musibah. Kaifa wabiton natuhumul asparu wattoyu fi umumi ahwalihim. Bagaimana mereka tidak menganggap seperti itu? Menganggap bahwa keluasan rizki merupakan musibah dari Allah. Wabiton natuhum mana tadi ya?
Dan kecintaan mereka al-asparu wat toyya. Al-asparu wat toyyu fi umumil ahwali. Yaitu muka yang pucat dan lapar dalam kebanyakan kondisi mereka. Udah tuh, jelas. Wabitonatuhum, kecintaan mereka. Mereka lebih cinta punya muka yang pucat karena kelaparan dibanding perut yang penuh. Kalau para wali. Apa Ustaz? Iya. Toyyu, lapar. Kenapa? Asal katanya toyyu apa? Lapar dia. Wa muqaddimuhum yaquluna al-ju'u ra'su malina. Dan para pendahulu mereka berkata, lapar itu merupakan modal utama kami. Fahadha wad'u madhabi ahli tasawufi wa huwa madhabi wa madhabu asyakhi. Maka inilah pokok mazhab ahli tasawuf dan itu pun madhabku dan madhab guru-guruku. Wa bidzalika jarot siratu salafina. Dan seperti itulah berjalannya kebiasaan para ulama salaf kita. Jadi nggak jadi masalah tuh ya. Kalau mau merutinkan baca waqiah atau zikir-zikir yang lain, selama tadi diniatkan untuk menjadi sarana pendukung dalam beribadah, itu nggak jadi masalah. Itu bahkan menjadi perjalanan para ulama salaf. Yang penting niatnya tadi, niatnya menjalankan perintah Rasulullah. Udah jam 2, tapi dikit lagi nih. Gimana terusin? Tanggung. Dikit lagi pasal itu. Terusin ya. Dikit lagi ya. Wa amma taksiru ba'dil mutaakhirina fala yu'tabaru bihi. Adapun kekurangan dari orang-orang mutaakhirin, maka tidak perlu dihitung. Tidak perlu dianggap dengannya. Udah tuh jelas? Ya kan makin kemari orang-orang yang kayak ulama salaf itu udah makin berkurang, Kiai. Yang tadi sebenarnya mah buat mereka kesulitan itu anugerah yang besar dari Allah. Orang-orang yang punya keyakinan seperti itu makin kemarin kan makin hilang. Gimana kalau orang-orang seperti itu tetap baca waqiah, fala yu'tabaru bihi, yang usah dianggap, ya tetap aja, udah. Yang penting niatnya tadi sebagai bekal untuk ibadah. Gitu. Bukan berarti kalau orang sekarang mah nggak boleh kayak gitu, karena punya keyakinan yang beda sama ulama salaf. Gitu. Tetap dianggap boleh, itu jadinya Kiai. Wa innama dzakarna hadzal fasla li alla yaghmiza fihim mukhalifun.
jahlan minhu bimaqasidil qaumi fi umurihim aw yaghlatu minhum mubtadi'un salimus sadri lam ya'khud minal ilmi haqqahu bi ayyaqula kaifa yaliqu hadza bihali ahlil ilmi wat tajarrudi wa arbabis sabri war riyadati walam ya'lam anna hadza la syai'un ma'khudun minas sunnati. Wa innama dzakarna hadzal fasla, sesungguhnya kami jelaskan pasal ini bahasan tentang kebiasaan para waliullah membaca surah Al-Waqiah li'alla yagmiza fihim mukhalifun, agar tidak ada orang-orang zaman belakangan yang mencaci orang-orang ahli salaf. Jahlan minhu bimaqasidil qaumi, karena tidak tahu tujuan sebenarnya dari ulama-ulama salaf itu. Fi umurihim, dalam apa yang mereka kerjakan. Aw yaghlatu minhum mubtadi'un salimus sadri, atau seorang pemula salah memahami dari kebiasaan para ulama salaf. Al-mubtadi'un salimus sadri, atau para pemula yang dadanya masih bersih salah memahami perilaku ulama salaf. Lam ya'khud minal ilmi haqqahu, dia tidak mengambil ilmu dengan sebenar-benarnya. Bi ayyaqula kaifa yaliqu hadza bihali ahlil ilmi wat tajarrudi wa arbabis sabri war riyadati. Dengan mereka mengatakan perbuatan seperti ini tidak layak untuk orang yang punya ilmu, untuk orang yang tajrid, untuk orang yang punya kesabaran, dan untuk orang yang sedang riyadhah. Jangan sampai ada jamaah kita yang baru belajar pakai ngomentarin kebiasaan ulama salaf yang baca Waqiah. Masa ulama salaf begitu, baca Waqiah biar dapat rezeki, kagak urut amat. Jangan sampai ada yang ngomong begitu. Jangan sampai itu. Jangan sampai ada mubtadi'un, pemula yang salah paham. Walam ya'lam anna hadza la syai'un ma'khudun minas sunnati. Dan dia tidak tahu bahwa perbuatan ini bersumber dari hadis. Udah tuh. Jadi kalau misalkan besok-besok misalkan Bang Imam nemuin ada ustad asal wirid niatnya buat ono, ngelihat kiai dia wirid niatnya buat anu, jangan pakai dikomentarin, kiai begitu kagak ikhlas. Padahal apa yang dia kerjakan bersumber dari hadis. Gitu Bang Imam maksudnya. Jangan sampai yang pada baru ngaji pakai ngomentarin kiai, pakai ngomentarin ulama. Ulama apaan begitu? Apa Imam? Tummal maksudu husulul qanaati wal uddati. Kemudian yang dituju yaitu munculnya sifat qanaah di hati dan mendapatkan bekal untuk ibadah, mendapatkan sarana untuk ibadah. Lattiba usyarahi wasyahwati. Bukan semata-mata mengikuti sifat rakusnya dan mengikuti keinginannya. Awid do'fi an ihtimalil usrati wasyiddati. Atau bukan karena mereka tidak mampu menerima kesulitan dan kesusahan yang Allah berikan kepada mereka.
Wa aktaru ma tara fi aqibi dzalika qanaatun fil qalbi wa faqdu qalbil ju'i wa du'fuhu. Dan kebanyakan apa yang kamu temukan, efek dari merutinkan bacaan surah Al-Waqiah adalah munculnya sifat qanaah di hati dan hilangnya anjing-anjing kelaparan dari hati. Wa du'fuhu, dan lemahnya mereka dan kelemahannya. Wasuluwuhu anit ta'ami wa nahmatihi. Dan jauhnya mereka dari makanan dan hilang keserakahannya. Alima dzalika manim tahanahu. Yang bisa memahami itu hanyalah orang yang sudah melaluinya. Fa'lam hadhil jumlata, pahamilah penjelasan ini muwaffaqon insyaallah ta'ala. Insyaallah kalian akan mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Nah, jelas tuh ya. Lagi-lagi kalau para ulama menjalankan itu niatnya untuk memunculkan sifat qanaah di hati dan mendapatkan bekal untuk penopang ibadah. Niatnya itu, bukan buat yang lain. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.